Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pada perbincangan yang lalu sudah kita bicarakan, nafsu lawamah itu mengakibatkan jiwa kita gelisah, diri kita menjadi gelisah. Mengapa gelisah? Ya karena kita berpikir tentang kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Banyak sekali kesalahan yang sudah kita kerjakan pada waktu yang lalu. Gimana ya menghapus kesalahan itu? Gak mungkin ya. Apalagi kalau kesalahan itu terkait dengan orang lain. Kalau kesalahan berkaitan dengan diri kita sendiri, kita sulit mengatasinya. Terlebih lagi kesalahan terhadap orang lain. Karena orang lain itu kan banyak sekali. Semakin bertambah usia kita, pergaulan kita semakin banyak, maka kesalahan terhadap orang lain itu semakin banyak juga. Gak bisa ngitungnya lagi. Itu kesalahan yang menggelisahkan pikiran kita. Ada lagi yang sifatnya mengganggu perasaan. Kita merasa tidak enak karena kita sudah mengambil sikap tindakan yang tidak baik kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Tindakan yang tidak baik itu menyangkut perasaan. Orang menyebutnya sebagai pelanggaran etik, pelanggaran norma, pelanggaran nilai-nilai akhlak, baik akhlak pada diri sendiri maupun akhlak kepada orang lain. Nah, hati kita menjadi gelisah. Kok perbuatan yang tidak baik itu saya lakukan ya? Kok rasanya saya sangat tidak etis, mempermalukan diri saya sendiri, membuat tidak enak orang lain. Saya jadi malu bertemu. Itu tindakan yang menggelisahkan kita secara etis, yang menggelisahkan kita akibat kegundahan yang bertumpuk muncul di dalam diri kita sendiri. Jadi nafsu lawamah itu gelisah karena dipicu oleh fungsi hati kita, fungsi otak pikiran kita yang menyimpang. Itu persoalannya. Jadi kita gelisah. Nah, pasti saja semua orang ingin mengatasi kegelisahan itu. Bagaimana caranya? Kaum sekuler akan berpandangan bahwa mengatasi kegelisahan itu menggunakan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya kalau menggunakan ilmu pengetahuan? Kegelisahan itu harus disalurkan. Penyalurannya adalah dengan membuat kesibukan-kesibukan, menciptakan aktivitas-aktivitas, banyak kerja. Jangan sampai ada waktu kosong. Itu ada lagunya, dulu sangat populer. Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Nah, itu orang yang hidupnya hampa, hatinya kosong akan gelisah. Mengatasi kegelisahan itu yakni dengan membuat kesibukan-kesibukan. Jadi ada orang yang workaholic, kerja terus. Orang yang kerja terus itu kerja. Itu belum tentu juga bagus.
Bisa jadi karena hatinya kosong. Dia gelisah. Mengatasi kegelisahan dengan bekerja. Ada juga cara lain, yakni dengan berolahraga. Wah, tiap hari olahraga. Tiada waktu tanpa olahraga. Bagus sih untuk kesehatan. Apalagi juga kalau mau olahraga prestasi, baik juga untuk prestasi. Tapi kalau olahraganya itu dimaksudkan hanya untuk menyalurkan kegelisahan, ya dia dapat itu. Dia memperoleh ketenangan sesaat pada waktu olahraga saja. Menyalurkan kegelisahan dengan bekerja, olahraga, atau kesibukan apapun itu sifatnya sementara. Tidak mengatasi secara substantif, tidak menyelesaikan inti permasalahan kegelisahannya secara hakiki. Itu pandangan sekuler. Pandangan sekuler itu benar, baik, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, tidak sebatas itu saja. Kita punya alternatif lain yang lebih baik. Alternatif lain yang lebih baik itu adalah menjalin kontak, menghubungkan batin kita, menghubungkan jiwa kita dengan yang maha jiwa, pemilik jiwa. Yang menciptakan batin kita itu siapa? Ya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegelisahan hati kita, kegelisahan diri kita, kita hubungkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sambungkan batin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membantu kita menenangkan jiwa kita karena menemukan hakikat hidup yang sebenarnya. Pada perbincangan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana caranya kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Banyak cara. Secara sederhana misalnya menangis. Menangis di depan Allah tentu saja. Bukan menangis sembarang menangis. Menangislah di hadapan Allah. Yang kedua tentu saja adalah dengan membaca Al-Quran. Kawan-kawan sekalian, membaca Al-Quran itu harus sungguh-sungguh. Jangan sambil lewat saja. Sekedarnya saja. Bagaimana membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Allah sendiri menyebutkan, warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran itu dengan tartil. Bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil? Pertama, membaca Al-Quran itu didahului dengan berwudu. Jangan langsung baca. Boleh saja langsung membaca, tetapi tidak tartil. Tertibnya tidak sempurna. Setelah berwudu bagaimana? Membaca Al-Quran itu dengan cara duduk bersila di atas sajadah. Atau boleh juga duduk di atas kursi. Jangan sambil berdiri membaca Al-Quran. Kecuali kalau lagi sholat. Menghadap kiblat. Itu akhlak, etik membaca Al-Quran. Jangan ngasal aja. Apalagi membacanya itu dengan pelan-pelan. Suaranya agak direndahkan. Ya, ketika perlu naik, suaranya kita naikkan. Membacanya jangan tergesa-gesa. Jangan tergopoh-gopoh, buru-buru seperti dikejar sesuatu. Allah juga mengingatkan kita yang membaca Al-Quran itu dengan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu buru-buru baca Quran.
tergesa-gesa seperti ada yang ngejar. Apalagi kalau bisa membaca Al-Quran itu sedikit dilagukan. Jangan iramanya lurus aja. Jadi ada seninya sedikit. Kawan-kawan sekalian, mengapa kita perlu membaca Al-Quran dengan tartil? Maksudnya agar masuk ke dalam lubuk hati sanubari yang paling dalam. Kalau ayat Al-Quran masuk ke dalam kolbu kita, ke dalam hati sanubari kita yang dalam, maka di sanalah bimbingan Allah akan mulai hidup. Allah mulai memberikan bimbingannya, petunjuknya. Tapi ada yang bilang begini, saya kan nggak ngerti bahasa Arab. Jadi meskipun baca Al-Quran, ya saya kayak beo aja. Nggak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Tuhan mau mengarahkan kemana, memberi petunjuk apa. Itu cara pandang yang salah. Al-Quran itu bukan buku kayak buku biasa itu yang di toko-toko atau yang di perpustakaan itu, bukan. Al-Quran itu mukjizat, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mukjizat maka disebutkan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia tanpa kecuali, tidak harus bisa bahasa Arab. Yang penting ada kontak dengan Allah melalui media firman-Nya Al-Quran. Sama seperti orang jatuh cinta. Yang penting ada kontaknya dulu. Kalau sudah kontak, tidak perlu lagi ungkapan dari orang yang kita cintai itu. Saya kepengen kamu itu pakaiannya yang bagus. Oh, saya kepengen kamu itu ngomongnya yang lemah lembut, umpamanya. Orang yang jatuh cinta tidak perlu ngomong begitu lagi. Dia sudah punya kontak. Sekedar pandangan matanya saja, atau istilahnya tuh sekedar dehemnya saja, orang yang dicintai sudah paham apa maksudnya. Dengan Allah juga begitu. Kalau hubungan batin kita dengan Tuhan itu sudah terjalin, nggak harus kita paham bahasa Arab. Allah akan menggerakkan hati nurani kita, fisik kita, pikiran kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak petunjuknya. Di sanalah kawan-kawan urgensinya membaca Al-Quran secara tartil. Jadi secara tartil itu bukan biar enak didengar orang lain, bukan. Biar menang musabaqah tilawatil Quran, bukan begitu. Memang ada efek keduniawiannya, disenangi oleh orang banyak, memang betul. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya tidak lain adalah kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara paripurna, dan dari sana kita mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.